Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ibu Susi Susilowati pada mata kuliah Matematika Diskrit di pertemuan ke-11. Materi yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan 11 ini adalah tentang teori, aplikasi, dan terminologi graf. Baik, Ibu akan mulai dengan menjelaskan definisi graf terlebih dahulu. Teori graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek dinyatakan dengan noktah atau bulatan atau titik, sedangkan hubungan antar objeknya itu dinyatakan dengan garis. Jadi, misalnya graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E. V itu vertex, E itu edge. V vertex adalah himpunan berhingga dan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices atau node atau tadi noktah ya, atau bulatan tadi atau titik, sehingga himpunan dari V ini akan terdiri dari V1, V2, V3 dan seterusnya sampai dengan Vn. Sedangkan himpunan E itu adalah himpunan sisi atau edge atau arch, atau di sini tadi garis ya, yang akan menghubungkan sepasang simpul ya. Sehingga himpunan E ini akan terdiri dari E1, E2, E3 dan seterusnya sampai dengan En. Selanjutnya adalah macam-macam graf. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf, bilangan asli, atau gabungan dari keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul VI dengan simpul VJ dinyatakan dengan pasangan VI, VJ atau E1, E2, E3 dan seterusnya, atau E sama dengan VI, VJ. Contoh di sini misalnya pada gambar graf yang pertama, graf 1 ya. Ini merupakan graf sederhana. Kemudian contoh yang kedua, graf kedua, ini merupakan graf ganda. Kenapa graf ganda? Karena ada vertex, dua buah vertex yang dihubungkan dengan dua buah edge ya, seperti ini misalnya. Vertex 1 dengan vertex 3 itu dihubungkan oleh dua edge ya, yaitu E3 dan E4. Maka jika graf ini memiliki bentuk seperti ini ya, maka bisa dikatakan sebagai graf ganda. Kemudian contoh yang ketiga, graf ketiga ini adalah contoh graf semu. Kenapa graf semu? Karena ada ini nih, kayak konde ya, kayak gambar konde. Jadi satu vertex itu memiliki edge yang berawal dan berakhir di vertex tersebut ya. Dalam hal ini vertex 3 ini ada edge berapa nih ya, di sini tidak diberi nama edge-nya. Ini dia berawal dan berakhir di vertex 3 ya, ini disebut dengan graf semu. Jadi graf semu itu memiliki simpul ini ya, simpul edge yang berawal dan berakhir di vertex yang sama. Jadi ada macam-macam graf, itu ada graf sederhana, dia tidak memiliki garis ganda ya, ataupun garis yang berawal dan berakhir di vertex yang sama. Kemudian ada graf ganda dan graf semu. Berikutnya masuk ke jenis-jenis graf ya. Graf ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis bergantung pada sudut pandang pengelompokannya. Pengelompokan graf dapat dipandang berdasarkan ada tidaknya sisi ganda atau sisi kalang, berdasarkan jumlah simpul atau berdasarkan orientasi arah pada sisi. Nah, berdasarkan ada tidaknya gelang ya, gelang atau gelung tadi ya, yang kayak konde tadi, ataupun sisi ganda,
pada suatu graf dapat digolongkan menjadi dua jenis ya. Ada graf sederhana atau simple graph, yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Yang kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph ya, yaitu graf yang mengandung sisi ganda ataupun gelang ataupun keduanya. Oke, selanjutnya masuk ke graf sederhana. Ada dua macam graf tidak sederhana, yaitu graf ganda, multigraf, yaitu graf yang mengandung sisi ganda. Jadi graf ganda ini, yang tadi ini ya, graf ganda bentuknya seperti ini. Ini dikatakan sebagai multigraf, sebutannya ya, istilahnya itu multigraf. Kemudian ada graf semu atau pseudo graf ya, yaitu graf yang mengandung gelang. Jadi ini sebutannya, ini pseudo graf ya, yang mengandung gelang. Ini gelang namanya ya, yang berawal dan berakhir H-nya di simpul yang sama. Kemudian berdasarkan jumlah simpul pada graf dapat digolongkan menjadi dua jenis. Ini maksudnya bukan graf sederhana ya, graf tidak sederhana tadi ya. Ini graf tak sederhana, ini kurang taknya ya, graf tak sederhana. Jadi ada dua macam graf tidak sederhana, itu ada multigraf dan ada pseudo graf. Sedangkan berdasarkan jumlah simpulnya maka digolongkan graf tidak sederhana ini. Yang pertama, graf berhingga atau limited graph, yaitu graf yang jumlah n simpulnya berhingga atau bisa dihitung. Yang kedua, graf tak berhingga atau unlimited graph, yaitu graf yang jumlah n simpulnya tak hingga atau tak terbatas. Berikutnya kita lihat graf berdasarkan arah sisi ya, pengelompokan graf berdasarkan arah sisi. Ini dibedakan atas dua jenis juga, yaitu graf tak berarah atau undirected graph, yaitu graf yang setiap sisinya tidak mempunyai orientasi arah ya, atau VI, VK sama dengan VK, VI. Jadi boleh bolak-balik ya arahnya. Kemudian yang kedua adalah graf berarah atau directed graph atau digraf ya, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah ya. Jadi VI, VK ini tidak sama dengan VK, VI ya. Jadi kalau arahnya sudah ditentukan ke VI, VK, maka tidak bisa balik arah seperti itu. Jadi sisi berarah disebut dengan busur atau arch. VI dinamakan simpul asal, sedangkan VK dinamakan dengan simpul terminal atau simpul akhirnya ya. Contoh aliran proses misalnya, kemudian peta lalu lintas suatu kota, itu biasanya grafnya digambarkan dengan graf directed ya, atau di graf ini. Kemudian selanjutnya contoh terapan graf ya. Yang pertama adalah pada rangkaian listrik. Jadi ketika kita akan membuat sebuah gambar rangkaian listrik, maka kita akan menerapkan bentuk graf ini ya. Jadi dinyatakan dengan arus ya, menyatakan arus yang masuk dan arus yang keluar setiap simpul ini bisa dinyatakan dengan graf. Kemudian yang kedua, isomer senyawa kimia karbon ya, untuk menghitung isomer CH4 atau atom C dan atom H itu dinyatakan dengan simpul, dan ikatan antara C dan H ya itu dinyatakan sebagai sisi. Kemudian yang ketiga, transaksi konkuren ya pada basis data terpusat, yaitu ini ada dalam bidang informatika ya. Dalam basis data terpusat itu melayani beberapa transaksi yang dilakukan secara konkuren ya, atau bersamaan. Transaksi berupa pembacaan dan penulisan terhadap data yang sama. Persoalan kritis terjadi deadlock, yaitu keadaan yang timbul akibat transaksi saling menunggu yang disebut dengan hang ya. Ini juga digambarkan dengan graf. Yang keempat yaitu pengujian program ya. Penerapan graf berarah di mana simpul menyatakan pernyataan
atau kondisi yang akan dievaluasi, dan busur menyatakan aliran kendali program ke pernyataan atau kondisi, ya. Ini contohnya, misalnya baca X, ketika X tidak sama dengan 999, maka kerjakan ini, ya. Di sini di sini juga akan terjadi pengecekan terhadap harga X-nya. Jika X-nya tidak lebih kecil daripada 0, maka cetak masukan tidak boleh negatif. Tapi kalau sebaliknya X-nya tidak lebih kecil daripada 0 atau lebih besar daripada 0, maka dilakukan perhitungan terhadap harga X, yaitu X menjadi X tambah 10. Kemudian baca X yang baru, dan seterusnya. Ini nanti bisa kembali lagi ke atas, ya. Kemudian teori graf yang lain, misalnya terapan graf contoh yang lain, ya. Terapan graf pada teori automata ini digunakan untuk menyatakan cara kerja dan arah kegiatan suatu mesin. Kemudian ada juga di contoh turnamen round robin, ya. Setiap tim berbanding dengan tim lainnya hanya satu kali. Tim menyatakan simpul dan pertandingan menyatakan busur. Yaitu contoh-contoh dari penerapan graf berarah, ya. Jadi bisa digunakan untuk menggambarkan sebuah rangkaian listrik, isomer senyawa kimia karbon, transaksi konkuren pada basis data terpusat, kemudian pengujian program, kemudian terapan graf pada teori automata, dan yang terakhir itu adalah turnamen round robin. Oke, berikutnya kita masuk ke terminologi graf, ya. Nah, dalam pembahasan mengenai graf kita sering menggunakan terminologi atau yang disebut dengan istilah yang berkaitan dengan graf. Di sini ada beberapa istilah yang sering dipakai di dalam graf, ya. Yang pertama, ketetanggaan atau adjacent, ya, yaitu dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung secara langsung. Kemudian ada istilah insidensi atau bersisian. Untuk sembarang sisi atau edge terdiri dari himpunan Vj, Vk, ini dinyatakan E bersisian dengan simpul Vj, E bersisian dengan simpul Vk. Istilah yang ketiga adalah simpul terpencil atau isolated graph. Adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, atau tidak ada satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya, ya. Jadi dia terpencil. Kemudian yang keempat, graf kosong atau graf dinyatakan bahwa V tidak boleh kosong sedangkan E boleh kosong. Jadi sebuah graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satupun, tetapi simpulnya harus ada paling tidak minimal satu, yaitu graf kosong. Jadi graf kosong itu boleh tidak punya edge, ya, tapi harus punya simpul minimal sebanyak satu. Kemudian ada derajat atau degree, ya. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Kemudian ada lintasan atau pad, adalah lintasan dari simpul-simpul dalam graf. Adalah rangkaian sisi-sisi yang menghubungkan dari simpul awal hingga simpul akhir. Oke, itu istilah-istilahnya, ya. Kemudian macam-macamnya. Macam-macam lintasan, yaitu ada lintasan sederhana, simple pad, adalah lintasan dengan semua sisi yang dilalui hanya satu kali, ya. Jadi seperti gambar graf sederhana tadi, ya. Kemudian lintasan elementer atau elementary pad, ya, adalah lintasan dengan semua simpul yang dilalui hanya muncul satu kali, kecuali mungkin simpul pertama dan simpul terakhir. Jadi semua simpul dilewati satu kali kecuali simpul awal dan simpul akhir. Kemudian ada lintasan tertutup atau closed walk, ya. Ini adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Kemudian ada lintasan terbuka atau open walk. Ini adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang tidak sama. Kemudian ada siklus atau cycle atau sirkuit, ya. Ini adalah lintasan elementer dengan simpul pertama,
sama dengan simpul yang terakhir. Kemudian panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit sederhana atau simple path adalah sirkuit dengan semua sisi yang dilalui hanya satu kali. Kemudian ada lintasan terhubung atau connected ya, yaitu dua buah simpul V1 dan V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. Kemudian ada lintasan berbentuk pohon atau tree ya. Ini adalah graf terhubung yang tidak mempunyai sirkuit. Baik, Ibu lanjutkan kembali ya ke macam-macam lintasan. Jadi tadi ada lintasan sederhana simple path, adalah lintasan dengan semua sisi yang dilalui hanya satu kali. Kemudian lintasan elementer adalah lintasan dengan semua simpul yang dilalui hanya muncul satu kali, kecuali mungkin simpul pertama dan simpul terakhir. Kemudian ada lintasan tertutup, adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Kemudian ada lintasan terbuka, adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang tidak sama. Kemudian ada lintasan siklus atau cycle, adalah lintasan elementer dengan simpul pertama dan simpul lintasan elementer dengan simpul pertama sama dengan simpul yang terakhir. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit sederhana adalah sirkuit dengan semua sisi yang dilalui hanya satu kali. Kemudian ada lintasan terhubung, yaitu dua buah simpul V1 dan V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. Kemudian ada lintasan yang disebut dengan pohon atau tree, adalah graf terhubung yang tidak mempunyai sirkuit. Kemudian ada upagraf atau subgraf dan komplement upagraf, di mana yang dimaksud dengan upagraf adalah suatu graf yang merupakan bagian dari graf yang lain. Komplement upagraf adalah kebalikan dari graf yang lain. Kemudian yang ke-11 ada upagraf rentang ya, adalah suatu graf bagian yang memuat semua simpul graf asal. Kemudian ada lintasan cutset ya, dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cutset selalu menghasilkan dua buah komponen. Kemudian ada graf berbobot ya, adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Bobot pada setiap sisi dapat menyatakan jarak antara dua buah kota, misalnya biaya perjalanan, waktu tempuh pesan dari sebuah simpul komunikasi ke simpul komunikasi lainnya, atau bisa juga digunakan untuk menghitung sebuah ongkos produksi dan sebagainya ya. Nah, graf sederhana ini graf sederhana khusus ya. Ini pengelompokannya ada yang disebut graf lengkap, adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul yang lainnya. Jadi jumlah sisi pada graf lengkap ini bisa kita hitung dengan rumus ini, N dikali N-1 dibagi 2. Kemudian graf lingkaran ya, adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Contohnya bisa dilihat pada penggambaran hubungan len. Graf teratur atau regular graphs ialah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Jumlah sisinya ini bisa kita cari dengan rumus NR/2 ya, di mana N sama dengan simpul dan R sama dengan derajat. Yang keempat ada graf bipartit ya, adalah graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2, sehingga setiap sisi pada graf menghubungkan di simpul V1 ke sebuah simpul di V2. Oke, demikian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di WA grupnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.